Bapak Ibu, tahukah bahwa lebih dari 70% lansia bangun 2-3 kali setiap malam bukan karena banyak minum, tetapi karena inflamasi halus di kandung kemih yang jarang dijelaskan oleh dokter. Yang mengejutkan, kondisi ini sebenarnya dapat ditekan hanya dengan 7 buah sederhana yang mudah ditemukan di pasar. Jika Bapak Ibu sering terbangun malam, tetap di sini karena solusi sebenarnya ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia, dari desa kecil hingga kota besar. Saya melihat bahwa gangguan buang air kecil malam hari tidak hanya dialami pria, tetapi juga banyak ibu-ibu setelah melewati usia 50. Tubuh di usia lanjut memiliki sensitivitas yang berbeda dan membutuhkan penanganan yang lembut namun tepat. Hari ini saya ingin membagikan langkah sederhana yang dapat membantu Bapak Ibu tidur lebih tenang. Bapak Ibu yang saya hormati, selama 26 mendampingi kesehatan lansia, ada 2 kisah yang terus terulang di ruang periksa saya. Yang pertama datang dari Pak Umar, 62 tahun, tinggal di Yogyakarta. Hampir setiap malam beliau bangun sampai 4 kali. Baru saja memejamkan mata, muncul lagi rasa ingin buang air kecil. Setiap pagi tubuhnya terasa berat dan pikirannya berkabut, seperti memiliki utang tidur yang tidak pernah lunas. Tidak lama kemudian datang pula Ibu Murni, 58 tahun, dari Surabaya. Setelah memasuki menopause, beliau mulai buang air kecil berkali-kali meski jumlahnya sedikit. Saat bepergian, hal pertama yang dicari selalu toilet. Kekhawatiran itu membuatnya enggan keluar rumah dan merasa hidupnya menyempit. Ketika saya periksa, tidak ada penyakit berbahaya, hanya sensitivitas kandung kemih yang meningkat dan otot panggul yang mulai melemah, hal yang sangat umum terjadi pada usia lanjut. Mini twistnya adalah banyak lansia mengira kondisi ini selalu tanda penyakit berat. Padahal, dalam banyak kasus tubuh hanya mengalami inflamasi halus di area panggul bawah. Otot detrusor yang biasanya tenang menjadi lebih mudah berkontraksi, meski kandung kemih belum penuh. Akibatnya muncul sinyal ingin buang air kecil berulang, terutama pada malam hari ketika tubuh seharusnya beristirahat. Jika dibiarkan, tidur terpotong, tenaga siang hari menurun, dan kualitas hidup merosot perlahan tanpa disadari. Yang sering tidak diketahui adalah kondisi ini dapat ditenangkan dengan cara yang sederhana. Tubuh lansia hanya membutuhkan dukungan lembut untuk menenangkan jaringan yang sensitif itu. Bukan obat keras, bukan pantangan yang rumit, melainkan bantuan kecil dari sesuatu yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu hari ini saya memilih 7 buah yang paling aman dan mudah ditemukan di pasar Indonesia. Setiap buah memiliki peran berbeda. Ada yang menenangkan inflamasi, ada yang membuat otot kandung kemih lebih rileks, ada yang mendukung peredaran darah, dan ada yang membantu proses cairan menjadi lebih seimbang. Bila dikonsumsi pada waktu yang tepat, perubahan bisa terasa hanya dalam beberapa hari. Agar lebih mudah dipahami, saya susun urutannya dari buah yang paling sering salah digunakan, sampai buah yang manfaatnya paling kuat. Setelah ini, kita mulai dari buah ke-7 dulu, lalu naik ke buah yang paling memberikan dampak bagi tidur malam lansia. Bapak Ibu, coba bayangkan kebiasaan kita sehari-hari saat makan lalapan atau sayur bening di rumah. Tomat sering disajikan mentah, segar, dan terlihat menyehatkan. Banyak yang mengira tomat mentah sudah cukup, padahal untuk lansia yang sedang berjuang dengan buang air kecil yang sering, cara ini hampir tidak memberikan manfaat nyata. Ini karena kandungan utama yang kita butuhkan, yaitu likopen, baru bekerja optimal ketika tomat dipanaskan dan dicampur sedikit minyak. Likopen adalah pigmen merah yang membantu menenangkan inflamasi halus di area panggul bawah. Inflamasi seperti inilah yang sering memicu rasa ingin buang air kecil berulang meski kandung kemih belum penuh. Pada usia lanjut, jaringan di sekitar kandung kemih menjadi lebih sensitif sehingga sedikit iritasi saja sudah cukup memicu sinyal ingin ke toilet. Ketika tomat dimasak, dinding selnya terbuka, likopen keluar lebih banyak, lalu mudah diserap tubuh dan membantu mengurangi iritasi tersebut. Di ruang periksa saya ada seorang pasien, Ibu Sari berusia 60 tahun dari Semarang. Beliau bercerita bahwa hampir setiap malam harus bangun 2 atau 3 kali. Setelah saya sarankan menambahkan tomat tumis atau sup tomat pada makan malam, dalam 2 minggu frekuensinya mulai berkurang. Beliau mengatakan tidur menjadi lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih ringan saat bangun pagi.
Agar manfaatnya optimal, Bapak Ibu bisa menambahkan 1 porsi tomat yang dimasak dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa dalam menu makan malam. Cara sederhana ini membantu likopen bekerja tepat pada waktu yang dibutuhkan, yaitu ketika tubuh beristirahat. Mini twist yang sering tidak disadari adalah tomat mentah memiliki likopen yang sangat sulit diserap. Jadi bila selama ini Bapak Ibu merasa sudah sering makan tomat tetapi tidak ada perubahan, mungkin cara pengolahannya belum tepat. Bapak Ibu, selama ini kalau makan semangka, bagian mana yang biasa dibuang lebih dulu? Hampir semua orang membuang kulitnya, termasuk bagian putih di bawah daging merah. Kita mengira bagian itu tidak ada gunanya, padahal justru di sanalah terkandung komponen penting untuk lansia yang sering buang air kecil malam hari. Bagian putih semangka kaya akan citrulin, yaitu senyawa alami yang membantu tubuh memproduksi oksida nitrat. Oksida nitrat berfungsi menenangkan otot polos, termasuk otot detrusor di kandung kemih. Bila otot detrusor terlalu tegang, sinyal buang air kecil muncul lebih cepat dan lebih sering meskipun kandung kemih belum penuh. Ketika citrulin bekerja, otot tersebut menjadi lebih rileks, sehingga kandung kemih memiliki kapasitas lebih besar dan tidak mudah mengirimkan sinyal mendesak di tengah malam. Saya teringat seorang pasien saya, Pak Rahmat, 63 tahun dari Bandung. Beliau bercerita bahwa hampir setiap malam terbangun 2 kali karena kandung kemihnya seperti memberi alarm palsu. Setelah saya minta beliau mencoba makan semangka pada sore hari, termasuk bagian putihnya yang dipotong kecil dan dicampur dengan daging buahnya, dalam 2 minggu frekuensinya mulai berkurang. Beliau mengatakan sekarang bisa tidur lebih panjang tanpa harus bolak-balik ke kamar mandi. Waktu terbaik mengonsumsi semangka adalah sore atau menjelang malam. Dengan begitu, efek relaksasi dari citrulin mencapai puncaknya saat tubuh bersiap untuk istirahat. Makan secukupnya saja, 1 porsi kecil sudah cukup memberi manfaat. Mini twist yang penting untuk Bapak Ibu ketahui adalah semakin merah daging semangka, semakin sedikit citrulin di dalamnya. Justru bagian putih yang sering dibuang itulah yang mengandung lebih dari 90% manfaat yang dibutuhkan oleh kandung kemih lansia. Bila selama ini semangka hanya dianggap buah penyegar, mulai sekarang Bapak Ibu bisa melihatnya sebagai salah satu cara alami untuk mengurangi rasa ingin buang air kecil pada malam hari. Selama lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia, saya melihat satu pola yang terus berulang. Banyak Bapak Ibu merasa kandung kemihnya terlalu sensitif dan mudah teriritasi, terutama menjelang malam. Setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata salah satu faktor yang sering terlewat adalah kurangnya asupan lemak sehat dan fitonutrien penenang jaringan yang salah satunya sangat kaya terdapat dalam alpukat. Alpukat mengandung vitamin E dan fitosterol yang membantu menenangkan inflamasi halus di area panggul bawah. Pada usia lanjut, jaringan di sekitar kandung kemih kadang terasa lebih kaku sehingga sinyal buang air kecil muncul lebih cepat. Fitosterol membantu menjaga keseimbangan jaringan ini agar tidak mudah teriritasi, sementara vitamin E mendukung kelancaran aliran darah, sehingga nutrisi bisa mencapai area tersebut dengan lebih baik. Kombinasi ini membantu mengurangi sensasi mendesak yang sering muncul menjelang tidur. Saya teringat seorang pasien, Ibu Wening, 61 tahun dari Bogor. Beliau mengeluh sering merasa ingin ke kamar mandi padahal jumlah urin hanya sedikit. Beliau sudah mencoba mengurangi minum malam, tetapi rasa tidak nyaman tetap muncul. Setelah saya sarankan menambahkan setengah buah alpukat dalam sarapan atau makan siang setiap hari, perlahan keluhannya mulai berkurang. Beliau mengatakan tubuh terasa lebih nyaman dan waktu tidurnya menjadi lebih panjang tanpa gangguan mendadak. Waktu terbaik mengonsumsi alpukat adalah pagi atau siang, agar tubuh memiliki cukup waktu memanfaatkan lemak sehat dan fitosterolnya untuk bekerja sepanjang hari. Tidak perlu banyak, setengah buah saja sudah cukup memberikan manfaat. Mini twist yang sering membuat banyak orang tidak merasakan hasil adalah konsumsi yang tidak teratur. Alpukat yang dimakan seminggu sekali biasanya tidak cukup memberikan efek. Untuk mendapatkan manfaat yang konsisten, Bapak Ibu perlu mengonsumsinya dengan frekuensi yang lebih teratur, agar jaringan di panggul mendapat dukungan yang stabil setiap harinya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar bahwa D5 memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Namun yang jarang disadari adalah kekuatan antioksidan D5 3 kali lebih kuat dibandingkan teh hijau. Bagi lansia yang sering merasa ingin buang air kecil berkali-kali, kemampuan ini sangat penting karena membantu menenangkan sel-sel yang mudah teriritasi di area panggul bawah. Pada usia lanjut, jaringan di sekitar kandung kemih menjadi lebih sensitif sehingga sedikit peradangan saja dapat memicu sinyal buang air kecil yang mendadak. Di dalam D5 terdapat senyawa punikalagin.
Polifenol kuat yang membantu membersihkan sel-sel yang sudah lelah atau rusak agar tidak memicu iritasi tambahan. Ketika jaringan ini lebih tenang, kandung kemih menjadi lebih stabil dan tidak mudah mengirim sinyal palsu ke otak. Hal ini membuat frekuensi buang air kecil pada malam hari berkurang dan tidur menjadi lebih panjang. Saya teringat seorang pasien, Ibu Yati berusia 63 tahun dari Surabaya. Beliau bercerita bahwa meskipun sudah mengurangi minum malam, tetap saja bangun 2 kali setiap malam. Setelah saya sarankan untuk minum jus delima alami pada sore hari atau mengonsumsi bijinya secara langsung, beliau mulai merasakan perubahan dalam 2 minggu. Frekuensi buang air kecilnya menurun dan tidurnya menjadi lebih pulas. Beliau mengatakan tubuhnya terasa lebih ringan di pagi hari dan tidak lagi takut tidur terlalu malam. Untuk mendapatkan manfaat delima secara optimal, Bapak Ibu bisa mengonsumsinya pada sore hari agar antioksidannya bekerja saat tubuh beristirahat malam. Delima segar atau biji yang dimakan langsung jauh lebih baik dibandingkan jus kemasan. Mini twist yang sering membuat banyak orang tidak merasakan manfaat adalah memilih produk delima kemasan yang sudah melalui proses pemanasan, sehingga kandungan aktifnya berkurang drastis. Bila ingin hasil yang nyata, gunakan delima segar agar tubuh mendapatkan seluruh kekuatan antioksidannya. Bapak Ibu, setiap kali saya berkunjung ke pasar tradisional di berbagai daerah, saya selalu melihat kebiasaan yang sama. Banyak orang membeli apel lalu langsung meminta penjual mengupas kulitnya. Alasannya sederhana, takut kotor, takut lilin, atau merasa kulitnya terlalu keras. Padahal bagi lansia yang sedang berusaha mengurangi buang air kecil malam hari, justru bagian kulit apel inilah yang menyimpan manfaat terbesar. Kulit apel mengandung quercetin, flavonoid alami yang membantu menenangkan inflamasi halus sepanjang saluran kemih. Pada usia lanjut, dinding kandung kemih menjadi lebih sensitif dan mudah memberi sinyal ingin buang air kecil meski isinya belum penuh. Quercetin bekerja seperti bantalan lembut yang menenangkan jaringan tersebut sehingga sinyal tidak muncul terlalu cepat. Selain quercetin, apel utuh juga mengandung pektin, serat larut yang membantu menstabilkan kadar gula darah. Ini penting karena gula darah yang tidak stabil dapat memicu inflamasi di usus. Dan ketika usus teriritasi, tekanan di panggul meningkat sehingga kandung kemih ikut menjadi lebih sensitif. Dengan mengonsumsi apel beserta kulitnya, usus menjadi lebih tenang dan kandung kemih ikut merasakan manfaatnya. Saya memiliki seorang pasien, Pak Arif berusia 60 tahun dari Makassar. Beliau suka makan apel tetapi selalu mengupas kulitnya. Setelah saya jelaskan manfaat kulit apel dan menyarankan beliau mencuci apel dengan air hangat lalu memakannya bersama kulit, frekuensi buang air kecil beliau mulai berkurang. Dalam 2 minggu tidur malamnya jauh lebih nyenyak dan tidak lagi terbangun berkali-kali. Waktu terbaik mengonsumsi apel adalah pagi menjelang siang sebagai camilan atau bagian sarapan ringan. Pola ini membantu menjaga kestabilan gula darah sepanjang hari dan menyiapkan tubuh untuk malam yang lebih tenang. Mini twist yang perlu diingat adalah 90% quercetin berada tepat di bawah kulit apel. Jika kulit dibuang, manfaat terpentingnya ikut hilang. Mulai sekarang, cucilah apel dengan baik dan makanlah bersama kulitnya agar tubuh mendapatkan seluruh khasiatnya. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang pasien bernama Ibu Nur Hayati, 57 tahun dari Medan. Beliau datang dengan keluhan yang sudah berbulan-bulan dirasakan. Malam terasa sangat pendek karena hampir selalu terbangun oleh rasa ingin buang air kecil. Beliau mengira penyebabnya adalah minum terlalu banyak lalu mencoba mengurangi cairan, tetapi keluhannya tidak berubah. Ketika saya telusuri lebih jauh, saya menemukan bahwa tubuh beliau menunjukkan tanda ketidakseimbangan hormon ringan yang sering muncul pada usia lanjut, baik pria maupun wanita. Pada masa lansia, perubahan hormon dapat membuat jaringan di panggul bawah mudah teriritasi, sehingga sinyal ingin buang air kecil muncul lebih cepat. Salah satu cara alami untuk membantu menenangkan kondisi ini adalah dengan mengonsumsi kurma kering atau prune. Buah ini mengandung boron, mineral penting yang membantu menjaga keseimbangan hormon lansia. Boron mendukung stabilitas hormon yang berkaitan dengan kenyamanan jaringan panggul sehingga sensitivitas kandung kemih menjadi lebih tenang. Selain itu, kurma kering dan prune kaya akan serat larut yang menyehatkan usus. Ini penting karena usus yang teriritasi dapat meningkatkan tekanan di sekitar panggul dan membuat kandung kemih menjadi lebih sensitif. Dengan usus yang lebih tenang, sinyal ingin buang air kecil tidak muncul sesering sebelumnya. Ibu Nur Hayati saya sarankan untuk mengonsumsi 2 atau 3 butir prune yang sudah direndam air hangat sebelum tidur.
Setelah 2 minggu, rasa ingin buang air kecil pada malam hari berkurang dan tidur menjadi lebih panjang serta nyenyak. Beliau juga merasa tubuhnya lebih segar saat bangun pagi. Waktu terbaik mengonsumsi kurma kering atau prune adalah malam hari. Rendam sebentar dengan air hangat agar lebih mudah dicerna. Mini twist yang sering membuat orang tidak merasakan manfaat adalah mengonsumsinya terlalu banyak. Lebih dari 3 butir justru bisa menyebabkan kram atau buang air besar terlalu cepat. 2 atau 3 butir sudah cukup untuk membantu kesehatan lansia. Bapak Ibu, kapan terakhir kali menikmati nanas segar yang baru dipotong? Banyak orang lebih sering mengonsumsi nanas kalengan karena rasanya manis dan praktis. Padahal bagi lansia yang ingin mengurangi frekuensi buang air kecil malam hari, nanas segar memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Ada satu komponen penting yang hilang ketika nanas diproses menjadi kalengan, yaitu enzim bromelain. Bromelain adalah enzim alami yang membantu menenangkan jaringan yang mengalami iritasi halus di area panggul. Jaringan teriritasi inilah yang sering menjadi penyebab munculnya rasa ingin buang air kecil mendadak meskipun kandung kemih belum penuh. Pada usia lanjut, jaringan ini menjadi lebih sensitif sehingga sedikit tekanan saja dapat memicu sinyal ingin ke toilet. Ketika bromelain masuk ke dalam tubuh, ia membantu mengurangi ketegangan tersebut sehingga kandung kemih dapat bekerja lebih tenang sepanjang malam. Saya teringat seorang pasien, Pak Rahman berusia 64 tahun dari Pekanbaru. Beliau merasa risih setiap malam karena hampir selalu muncul rasa ingin buang air kecil setiap 2 jam. Setelah saya sarankan menambahkan 1 porsi kecil nanas segar pada sore atau malam hari, dalam 2 minggu beliau mulai merasakan perbedaan. Frekuensinya berkurang dan tidurnya menjadi lebih panjang tanpa gangguan mendadak. Beliau mengatakan tubuhnya terasa lebih enteng ketika bangun pagi. Untuk mendapatkan manfaat terbaik, Bapak Ibu bisa mengonsumsi beberapa potong nanas segar sebagai camilan sore. Jangan berlebihan, cukup beberapa potong saja agar tubuh tidak bereaksi terlalu cepat terhadap keasaman buah. Pilih nanas yang matang alami, dan hindari yang terlalu asam agar lebih ramah bagi lambung lansia. Mini twist yang penting untuk diingat adalah nanas kalengan hampir tidak lagi memiliki bromelain karena proses pemanasan merusak enzim tersebut. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan manfaat yang nyata, pilihlah nanas segar agar tubuh merasakan seluruh kekuatan alaminya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita sudah memahami bagaimana 7 buah sederhana ini bekerja dari arah yang berbeda. Tomat menenangkan inflamasi halus, semangka membantu otot kandung kemih lebih rileks, alpukat mendukung kestabilan jaringan, delima memperkuat pertahanan sel, apel menenangkan usus, kurma kering membantu keseimbangan hormon lansia, dan nanas segar meredakan iritasi yang tersisa. Bila digunakan dengan cara dan waktu yang tepat, tubuh lansia mendapat dukungan yang lembut namun sangat efektif. Yang penting untuk diingat adalah Bapak Ibu tidak perlu mengonsumsi semuanya setiap hari. Tubuh hanya membutuhkan pola yang teratur dan pilihan yang sesuai kondisi masing-masing. Dengan sedikit penyesuaian dalam menu harian, kandung kemih akan bekerja lebih tenang dan tidur malam menjadi lebih panjang. Sebentar lagi saya akan menjelaskan cara praktis memadukannya agar mudah diterapkan setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah memahami bagaimana setiap buah bekerja membantu menenangkan kandung kemih dan mengurangi frekuensi buang air kecil pada malam hari, sekarang saatnya membahas cara paling sederhana untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lansia merasa khawatir bahwa perubahan pola makan akan terasa berat. Padahal tubuh di usia lanjut justru merespons sangat baik terhadap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Hal pertama yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah memilih 1 atau 2 buah yang paling mudah ditemukan di pasar sekitar rumah. Tidak perlu memaksakan semuanya sekaligus. Misalnya Bapak Ibu bisa mulai dengan apel pada pagi hari dan tomat dimasak pada malam hari. 2 langkah sederhana ini saja sudah cukup memberi sinyal yang baik pada kandung kemih agar bekerja lebih tenang. Langkah kedua adalah mengikuti waktu konsumsi sesuai sifat buahnya. Buah penenang jaringan seperti tomat dan delima lebih baik dikonsumsi sore atau malam hari karena tubuh sedang bersiap untuk istirahat. Sedangkan buah pendukung hormon dan stabilitas gula darah seperti apel dan alpukat lebih baik dimakan pada pagi atau siang. Pola waktu ini sangat membantu menjaga kesehatan lansia sepanjang hari. Langkah ketiga, jangan lupa keseimbangan cairan. Banyak lansia mengira bahwa mengurangi minum malam adalah solusi. Padahal yang dibutuhkan adalah membagi minum secara merata sejak pagi hingga sore. Ketika tubuh cukup cairan lebih awal, kandung kemih tidak bekerja terlalu keras pada malam hari. Yang paling penting adalah konsistensi. Tubuh lansia tidak membutuhkan perubahan besar, hanya kebiasaan sederhana yang dilakukan berulang.
Jika Bapak Ibu menerapkannya secara perlahan, tidur malam akan menjadi lebih panjang dan rasa nyaman di panggul bawah akan meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, jika sampai bagian ini informasi terasa dekat dengan kondisi Bapak Ibu, saya sangat senang. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berbagi sedikit di kolom komentar. Selama ini, berapa kali Bapak Ibu bangun malam untuk buang air kecil? Pengalaman Bapak Ibu sangat berharga agar kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Jika penjelasan ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka agar video seperti ini menjangkau lebih banyak lansia Indonesia. Dan jika Bapak Ibu belum berlangganan, silakan tekan subscribe supaya tidak ketinggalan panduan kesehatan lansia setiap minggu. Bapak Ibu yang saya hormati, 7 buah sederhana yang kita bahas hari ini bukanlah obat ajaib, tetapi bila dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat, tubuh lansia dapat merasakan ketenangan yang selama ini dirindukan. Kandung kemih bekerja lebih stabil, tidur malam menjadi lebih panjang, dan rasa nyaman dipanggul perlahan kembali. Perubahan kecil yang dilakukan dengan lembut seringkali memberi hasil besar di usia lanjut. Saya mengajak Bapak Ibu mulai dari langkah yang paling mudah. Pilih 2 buah yang paling cocok dengan kondisi tubuh dan pola makan di rumah. Lakukan secara konsisten selama 2 minggu, lalu perhatikan perubahan tidurnya. Jika Bapak Ibu merasakan manfaatnya, saya sangat senang bila Bapak Ibu berbagi di kolom komentar agar kita semua bisa saling mendukung. Jika penjelasan hari ini membantu Bapak Ibu, silakan menyukai video ini, berlangganan, dan bagikan kepada keluarga atau sahabat yang juga sedang merawat kesehatan lansia. Dukungan kecil dari Bapak Ibu membuat saya bisa terus menemani perjalanan sehat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.